Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun ala qaumin asa ayakunu khairum minhum wala nisa'u min nisa' asa ayakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun al ayah. Hadirin wal hadirat, para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Dan ayat ini Allah telah mengajarkan kepada kita, sekaligus Allah Subhanahu wa taala itu melarang kepada semua hambanya agar hambanya itu tidak melakukan perbuatan seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Dan bunyi ayat surat Al-Hujurat ayat 11 itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kepada seluruh umat manusia supaya umat manusia yang ada di muka bumi ini tidak saling mengolok-olok, tidak saling membenci, tidak saling mencaci maki, tidak saling menghina, tidak saling merendahkan, tidak saling bertengkar, dan lain sebagainya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dilakukan antara individu kepada individu yang lain, golongan kepada golongan yang lain, suku kepada suku yang lain, kelompok kepada kelompok yang lain, dan lain sebagainya. Ini tidak dibenarkan. Mau yang melakukan itu kaum laki-laki ataupun yang melakukan itu adalah kaum perempuan, tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, supaya orang-orang yang beriman itu tidak melakukan perbuatan yang disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Makanya ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La yaskhar qaumun ala kaum, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa ayakunu khairum minhum, bisa jadi mereka itu lebih baik daripada yang memperolok-olokkan. Jadi bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik segala sesuatunya daripada yang
mengolok-olok. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan wala nisa'u min nisa, dan tidak pula seorang wanita mengolok-olok wanita yang lain, asa ayakuna khairam minhunna. Bisa jadi wanita yang diolok-olok itu tidak lebih baik daripada yang memperolok-olokkan. Artinya apa? Artinya bahwa perbuatan mengolok-olok, mencaci maki, membenci, menghina, merendahkan, baik dilakukan oleh laki-laki atau oleh perempuan, ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau satu sama lain itu saling memperolok-olokkan, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilarang oleh Allah itu adalah wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dengan hal-hal yang tidak baik. Maka untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, kita tidak boleh saling mencela dengan sesuatu yang buruk. Maka ucapkanlah kata-kata yang baik, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Mudah-mudahan dengan perkataan yang baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, itu bisa menjadi doa, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Makanya jangan berkata yang jelek-jelek. Berkatalah yang baik-baik, yang mengandung doa. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengabulkan dari perkataan baik kita. Sebab kalau kita sudah terbiasa dengan ucapan-ucapan yang buruk, baik untuk diri atau orang lain, untuk keluarga dan lain sebagainya, maka yang akan terjadi itu adalah hal-hal yang buruk. Ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkatalah yang baik-baik. Dan ucapan-ucapan itu mudah-mudahan bisa menjadi doa yang akhirnya diri kita dan juga orang lain menjadi manusia-manusia yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wala tanabbazu bil alqab, dan janganlah saling memanggil di antara kamu dengan panggilan yang buruk, dengan gelar-gelar yang buruk. Maka kalau kita memberikan panggilan kepada saudara kita dengan panggilan-panggilan yang buruk, tentu ini sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Maka berikan panggilan kepada saudara-saudara kita dengan panggilan-panggilan yang baik, dengan panggilan-panggilan yang disenangi oleh orang yang dipanggil. Jangan memanggil buruk rupa, wahai anjing, wahai tolol, wahai beruk, wahai jahanam, wahai monyet, dan lain sebagainya. Itu adalah sebutan-sebutan yang buruk. Coba kita panggil kepada saudara kita, wahai sahabatku, wahai temanku, wahai teman baikku, wahai sahabat baikku. Itu kan panggilan-panggilan yang baik, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita memberikan panggilan dengan panggilan yang baik, minimal disenangi oleh orang yang dipanggil. Jangan memanggil dengan panggilan yang tidak disenangi oleh orang yang dipanggil. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diakui atau tidak, ini adalah ayat Al-Quran. Maka orang yang beriman itu kan orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah.
percaya kepada apa yang diutus oleh Allah. Maka kalau kita percaya, ya laksanakan supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman. Mengapa kita dilarang untuk memberikan panggilan yang buruk kepada saudara-saudara kita? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kalimat yang berikutnya, bi'sa ismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan yang diberikan sesudah beriman. Artinya apa? Orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka tidak dibenarkan memberikan panggilan-panggilan yang buruk kepada saudara-saudara kita. Maka hendaknya memberikan panggilan kepada saudara-saudara kita itu adalah panggilan yang baik-baik, panggilan yang disenangi oleh mereka. Bi'sa ismul fusuq ba'dal iman. Karena panggilan sesudah beriman itu adalah seburuk-buruk panggilan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang Allah muliakan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kalimat selanjutnya, wa man lam yatub faulaika humud dhalim. Dan siapa yang tidak bertobat dari perbuatan seperti itu, yaitu perbuatan mengolok-olok satu sama lain, mencaci maki satu sama lain, merendahkan, menghina satu sama lain, saling bertengkar satu sama lain, kemudian mencela diri sendiri dengan celaan yang tidak baik, dengan celaan yang buruk, dengan doa yang buruk, kemudian memberikan panggilan kepada saudara-saudara kita dengan panggilan yang jelek, panggilan yang tidak disenangi, panggilan yang tidak baik. Waman lam yatub. Maka siapapun orangnya, baik laki-laki ataupun perempuan, yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humud dhalimun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang dolim. Mereka itu adalah orang-orang yang aniaya. Sudah barang tentu kita sebagai orang-orang yang beriman, tetapi Allah menyebutnya sebagai orang-orang yang aniaya, sebagai orang-orang yang dolim. Mengapa dolim? Karena melakukan hal tadi. Makanya ini diserukan kepada ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun ala qaumin, dan seterusnya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan ayat ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hadis yang terdapat di dalam hadis yang sahih, al-kibru batarul haqi wa ghamtun nas. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa ayat ini dirangkaikan dengan hadis yang berbunyi al-kibru batarul haqi wa ghamtun nas? Apa sih al-kibru batarul haqi wa ghamtun nas? Al-kibru itu kesombongan. Batarul haq adalah orang yang menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi dengan kaitannya dengan ayat Al-Quran di atas, bahwa perbuatan saling mencela, saling mengolok-olok satu sama lain, kemudian mencela diri sendiri, memberikan panggilan yang tidak baik kepada orang lain, itu termasuk perbuatan al-kibru. Karena itu adalah perbuatan merendahkan dan menghina orang lain.
Maka orang yang suka merendahkan, orang yang suka meremehkan, orang yang suka menghina terhadap orang lain, baik dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan, individu kepada individu yang lain, kelompok kepada kelompok yang lain, golongan kepada golongan yang lain, suku kepada suku yang lain, ras kepada ras yang lain, itu dilakukan, maka itu adalah perbuatan yang sombong. Karena merendahkan dan menghinakan orang lain. Maka orang-orang yang beriman itu la yaskhor, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan la yaskhor qaumun ala qaum. Janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok yang lain. Maka jika kita tidak bertobat dari hal-hal seperti itu, berarti kita telah menolak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meremehkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah sebagai teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari suka mencela, suka menggunjing, suka bertengkar, suka meremehkan, menghina orang lain. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kekurangannya mohon maaf. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.